Intinya saya menghargai orang yang turun langsung ke lapangan. Sementara Bu Widya tidak turun langsung ke lapangan. Hola netizen yang tercinta, upaya untuk mendalami kasus Pinat Cirebon Deddy Mulyadi baru-baru ini memberikan klarifikasi kesalahan tanggal lahir Ibu Elisna dalam hasil tes DNA Peggy Setiawan Cianjur. Dengan pergerakan Deddy Mulyadi yang transparan, berdasarkan fakta dan data di lapangan, langkah demi langkahnya dalam mengungkap keadilan kasus Pinat Cirebon membuahkan hasil yang nyata dan memuaskan. Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa dirinya tidak dalam tekanan atau intimidasi dari pihak manapun. Ia mengajak masyarakat untuk berhati-hati dalam menuduh tanpa bukti yang valid, karena lembaga yang melakukan tes DNA memiliki kapabilitas dan otoritas yang tinggi. Deddy Mulyadi menegaskan bahwa tes DNA yang dilakukan bukanlah palsu dan meminta pihak yang meragukan hasilnya untuk langsung mengkonfirmasi dengan laboratorium yang melakukannya. Ia juga menekankan bahwa tuduhan palsu tersebut tidak memiliki dasar ilmiah dan bisa berakibat hukum bagi yang menuduh. Deddy Mulyadi menyatakan bahwa dirinya tidak berada di bawah tekanan atau ancaman apapun. Salah satu isu yang disoroti adalah kesalahan pengetikan tanggal lahir Ibu Elisna dalam surat keterangan kehilangan yang dibuat di Polsek Pacet. Deddy Mulyadi menjelaskan bahwa kesalahan tersebut berasal dari Polsek yang menulis tanggal lahir Ibu Elisna dengan salah. Ia juga menegaskan bahwa kesalahan ini bukan berasal dari laboratorium Genus yang melakukan tes DNA. Selain itu, Peggy Setiawan yang diduga terlibat dalam kasus Pinat Cirebon menyatakan kesiapannya untuk diperiksa oleh pihak berwenang. Deddy Mulyadi mendukung langkah ini dan mengajak semua pihak yang memiliki bukti untuk bergabung dan melapor kepada pihak yang berwenang. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, gerah rasanya guys melihat netizen yang diberikan dasar hasil berdasarkan saintifik DNA dari Peggy Setiawan. Masih aja netizen gak percaya, malah justru menjelek-jelekan orang yang sudah berjuang turun ke lapangan secara langsung, tidak hanya koar-koar via medsos. Koar-koar kalau yang dikoar-koarkan benar, yang dikoar-koarkan aja hanya isinya tuduhan, asumsi, pendapat, argumentasi yang belum tentu benar dan berdasarkan pada terawangan-terawangan, indigo-indigo yang gak jelas. Guys, kalau Anda punya Tuhan, pasti Anda tidak akan melakukan seperti ini. Informasi dari langit itu bukan hanya dari Tuhan, tapi iblis pun bisa memberikan informasi itu, karena iblis juga memiliki kemampuan yang mumpuni, yang mungkin kalian kira adalah Tuhan. Jadi kalau asumsi Anda hanya berdasarkan pikiran-pikiran yang gak jelas, tolong dibuktikan dengan tes DNA. Jangan asal membuat orang menjadi cemar namanya. Nanti lama-lama banyak loh orang yang gerah kemudian akan melaporkan kalian. Kalau udah dilaporkan masuk penjara nangis-nangis. Buat apa kita semakin tua usianya, semakin dekat dengan tanah, tetapi pada akhirnya kita akan meninggal dengan sia-sia. Tidak ada karya apapun kecuali nyinyir. Tidak ada karya apapun kecuali membuat orang terjatuh, terpuruk, terjerembab karena fitnahan Anda. Udah tua guys, udah usia berapa? Katanya udah lebih dari 50 tahun. Harusnya lebih bijaksana. Kalau ngomong lebih diatur, mulutnya lebih diatur, lebih bijak kalau ngomong. Jangan pintarnya cuman menjelek-jelekkan orang lain, kemudian mengerahkan orang-orang yang membenci dia atau mengata-ngatain dia atau tidak sejalan dengan dia, diserang habis-habisan. Buat apa? Buat apa medsos dengan pengikut banyak digunakan seperti itu? Akan mentok pengikutmu itu, gak akan tambah banyak, malah pengikutmu akan beralih ke Deddy Mulyadi yang memberikan bukti nyata, terjun ke lapangan, mau mengeluarkan uang, tidak hanya teriak-teriak, dan mungkin akan lebih banyak didukung oleh orang-orang yang memiliki level tinggi, karena ada orang yang berjuang untuk masyarakat Indonesia, bukan melalui koar-koar seperti keledai nyinyir. Sudahlah, berhenti. Peggy Setiawan yang salah tangkap sudah dibebaskan. Gak usah mencari korban-korban lagi. Nanti polisi salah tangkap lagi karena arahan dari
netizen gitu loh. Ini lama-lama beneran, lama-lama kalian yang kena dampaknya loh. Sudah fokus kerja cari uang. Kalau impianmu masih belum banyak yang tercapai, fokus kejar impianmu. Misalnya kamu kepengen punya mobil, fokus kejar uang untuk beli mobil, beli rumah, masa depan anak lebih baik. Kalau perlu Anda memiliki usaha yang besar, mempekerjakan banyak orang. Jangan cuma nyinyir. Nyinyir itu loh pekerjaannya orang nganggur, kerjaannya orang yang betul-betul tidak ada kesibukan dan tidak ada pekerjaan. Kalau kalian duitnya udah banyak nggak apa-apa, kalian mau ngomong apapun di medsos nggak masalah. Habiskan waktumu 24 jam untuk medsos, asal uangmu sudah banyak. Untuk makan aja masih susah, kok ya masih mau menghabiskan waktu untuk nyinyir, untuk membenci, untuk nulis tulisan-tulisan yang kurang beradab. Fokus aja ke pekerjaanmu. Pakai medsos buat jualan, oke. Pakai medsos buat edukasi, oke. Tapi jangan pakai medsos buat provokasi. Jadi tolonglah yang realistis. Jangan seperti orang yang tidak mau diberi masukan apapun. Anda menganggap diri Anda hebat. Anda dikasih masukan apapun tidak mau terima, tidak mau dengar, dan tidak mau mengiyakan. Itu artinya Anda bebal, keras kepala, dan betul-betul Anda dipertanyakan intelektual Anda. Karena semakin pintar orang, itu mereka semakin rendah hati. Bukan semakin mengeraskan pikirannya, mengeraskan hatinya, mengeraskan sikapnya. Bukan jadi kepala batu. Kalau Anda merasa pintar, justru Anda harus mengubah diri Anda. Jangan jumawa. Untuk Pak Deddy, lanjutkan terus perjuangannya. Apa kata orang biarin. Biarkan mereka mati dalam kehinaan. Biarkan mereka terpuruk dalam kehinaan. Sudah, kerjakan aja apa yang Bapak kepingin kerjakan. Demi masyarakat Indonesia kami mendukung. Kami mendukung segala sesuatu yang sifatnya realistis, logis, saintifik, bukan berdasarkan katanya. Salam sukses Pak Deddy, dan buat dia yang suka nyinyir, semoga engkau segera sadar dan Tuhan memberikan kesadaran buat kamu. Amin. Hasil tes DNA Peggy Cianjur yang banyak tidak percaya, terutama Bu Widya yang tidak percaya dengan hasil tes DNA Peggy Cianjur. Kemudian Bu Widya menyerang Kang Deddy karena ketidakpercayaannya, dan Bu Widya bilang, kenapa Kang Deddy cepat-cepat amat melakukan tes DNA kepada Peggy Cianjur? Jangan-jangan ada politik atau apa-apa. Ya, jadi untuk Bu Widya, dalam pandangan saya pribadi, tes DNA yang dilakukan Kang Deddy itu tidak terlalu cepat. Kenapa? Karena Peggy Cianjur dan Pak Cecep itu sudah dibully sejak film Pina tayang bulan Mei lalu. Sekarang sudah bulan Juli, jadi sudah sekitar 3 bulanan mereka dibully oleh netizen. Jadi sekarang bulan Juli ini Kang Deddy melakukan tes DNA sehingga tidak ada lagi cocok logi netizen atau mengurangi cocok logi netizen. Jadi kalau sudah 3 bulan begitu baru dilakukan tes DNA, itu Kang Deddy tidak terburu-buru. Ya, kemudian selanjutnya jika disuruh milih antara Kang Deddy percaya Kang Deddy atau Bu Widya, Kang Deddy meyakini hasil tes DNA-nya, kemudian Bu Widya tidak, saya jelas sebagai orang yang berpikir logis, berpikir nyata, saya lebih setuju dengan Kang Deddy. Saya memilih Kang Deddy Mulyadi, percaya kepada dia. Kenapa? Karena Kang Deddy sudah turun ke lapangan. Saya menghargai pertolongan dan kinerja Kang Deddy. Saya menghargai kerja nyata apa yang dilakukan Kang Deddy. Saya menghargai Kang Deddy sudah keliling mewawancarai keluarga korban sehingga keluarga korban nampak di media sehingga viral dan kasusnya tambah booming sehingga aparat tidak bisa ngelak. Saya menghargai Kang Deddy mendatangi Pak Hoto Hasibuan, perkumpulan pengacara, untuk membantu para terpidana ini. Ya,
intinya saya menghargai orang yang turun langsung ke lapangan, ya, gitu. Sementara Bu Widya tidak turun langsung ke lapangan. Ya, jadi saya menghargai Kang Deddy. Dan yang terakhir, mengenai Kang Deddy yang menolong Peggy Cianjur dan Pak Cecep, ini sudah terbukti proses perjalanannya. Jadi pertama, Kang Deddy datang ke Cianjur, itu sekali. Kemudian Peggy dan Pak Cecep datang ke Purwakarta 2 kali. Lagi Peggy dan Pak Cecep datang ke Purwakarta 3 kali. Lagi Peggy dan Pak Cecep dan ibunya dan adiknya datang ke Purwakarta ke-4 kali. Dan kemarin kalau nggak salah datang lagi ke Purwakarta bersama ibu dan adiknya ke-5 kali. Setelah 5 kali berdiskusi, mereka sepakat untuk melakukan tes DNA ke Jakarta. Jadi bisa dibilang kurang lebih 5 atau 6 kali mereka bertemu. Dan hasilnya positif. Peggy adalah anak Pak Cecep. Itu ada kerja nyata di sana. Ya, ada bukti nyata. Sementara Ibu Widya dari kejauhan di luar negeri sana dia, ya, kan di Taiwan dia, kerja di Taiwan. Ibu Widya di kejauhan sana, ibu-ibu itu di dalam kamar main TikTok sambil teriak-teriak sambil bilang, "Saya tidak percaya hasilnya, itu bohong, itu rekayasa. Saya bersumpah Peggy Cianjur adalah anak bupati." Ngomong seperti itu. Jadi di mana yang saya percaya? Ya jelas saya percaya yang kerja nyata. Saya menghargai kerja nyata ini. Sementara dia di kamar main TikTok sambil teriak-teriak, saya tidak percaya. Jadi saya percaya yang menunjukkan bukti. Sementara Bu Widya ketika disuruh menanyai rekayasa, dia tidak bisa menunjukkan rekayasa. Buktinya nggak ada. Terus ada yang bilang, tapi Bu Widya selalu benar bang. Kalau dia benar, maka kemarin Peggy tidak bebas. Karena dia bilang Peggy tidak akan bebas. Hakimnya adalah saudara Ibtu Rudiana. Buktinya Peggy bebas dan hakimnya bukan saudara Ibtu Rudiana. Ya, jadi jelas di sini secara orang yang memakai logika, saya lebih percaya kepada orang yang menunjukkan bukti. Kalau Bu Widya bisa menunjukkan bukti, ini tunjukkan buktinya. Jadi kita ada perbandingan. Tapi kalau nggak menunjukkan bukti, jadi kita tidak bisa ada perbandingan, ya kan? Terus setiap disuruh menunjukkan bukti atau datang, pendukungnya selalu bilang, terus siapa yang menjamin keselamatan Ibu Widya? Loh, begini, kalau memang sekalian mau membantu, sudah keluar-keluar, ya bantu sekalian gitu loh. Dalam sahabat muslim saya jihad, kalau sekalian jihad, jihad sekalian. Ya, datanglah dari Taiwan sana ke Indonesia, bantu di sini gitu. Ya, saya yakin majikannya nggak akan marah, ini kan untuk kebaikan.